Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah ila yamin nahbah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Khalil Rahman MHI selaku pemateri pada sesi kajian malam hari ini. Dan tak lupa pula yang saya hormati segenap rekan-rekan sekalian peserta kajian fikih muamalah kontemporer secara virtual. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kajian dimulai, marilah kita buka kajian ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang akan kita kaji, yang akan kita diskusikan menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Khalil Rahman MHI, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbana zidana ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman sha'iban syari'an. Rabbana yassirna wa la tu'asir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pada hakikatnya ini penutupan kelas fikih muamalah kontemporer. Ya, pun baik, karena yang penting ngaji itu istiqomah ya. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi paham, menjadi salah satu amal kita, dan ini saya akan membahas dua hal. Pertama, Suaranya panjenengan putus-putus, Pak. Halo, tes. Suara saya terdengar? Nah, sekarang jelas. Tadi putus-putus, tidak terdengar. Putus ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Hari ini ada dua hal yang akan kita bahas. Ini kebetulan hari ini saya dibarengi oleh kerucil-kerucil ini. Oke, ada dua hal yang akan kita diskusikan atau kita kaji malam ini ya teman-teman. Sebenarnya ini sekaligus melanjutkan rutinan kajian Senin malam yang tadi malam saya tidak bisa, kemarin malam karena ada tugas. Kita lanjut hari ini membahas tentang motivasi dalam bekerja atau berwirausaha dan juga amalan mempermudah rezeki. Yang pertama tentang motivasi bekerja dan berwirausaha. Intinya, kenapa orang itu bekerja? Kenapa orang itu berwirausaha? Karena ada pandangan sedikit ya. Ada orang memandang, wah jangan kerja terus ya, jangan uang terus, kan begitu. Jangan urusan dunia saja. Ada yang memandang negatif seperti itu. Oke. Bentar ya. Jangan dulu. Sana dulu. Abi lagi ngajar. Iya, tapi suaranya terlalu ini. Abi lagi ngajar saya. Nanti kalau sudah enggak apa-apa ya. Oke. Ada pandangan negatif. Orang yang bekerja itu dianggap terlalu
mencintai urusan dunia, lupa akhirat, kurang lebih seperti itu. Bahkan pandangan ini teman-teman semuanya tidak hanya pada masa sekarang, dulu pada masa sahabat itu pandangan ini juga sudah ada. Diceritakan dalam sebuah hadis. Hadis ini ditulis dalam kitab apa ya? Oh, dalam kitabnya Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, dan saya kutip dalam buku saya, judulnya Hukum Jual Beli Online. Ada seorang sahabat waktu itu pagi-pagi sekali. Ya, tidak ditentukan, tidak disebutkan jam berapa. Ada sahabat itu pagi-pagi sekali dia sudah berangkat kerja. Lalu ketika orang ini lewat, ketika salah satu sahabat ini lewat, kebetulan melewati Rasulullah dan para sahabat yang sedang duduk santai, dalam arti sedang berdiskusi, berbicara, saling saling berwasiat dan lain-lain. Jadi pada waktu itu ada sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah, lalu ada satu sahabat ini pagi-pagi sudah bekerja, sudah mencari nafkah, istilahnya begitu. Melihat yang seperti ini, sahabat itu mengatakan, kumpulan sahabat tadi mengatakan, kalau bahasa sekarang membuli begitu ya. Kamu itu ya pagi-pagi sudah bekerja. Ini bahasa saya, kurang lebihnya seperti itu. Kamu itu ya pagi-pagi sudah bekerja. Coba orang ini kebetulan ototnya besar. Artinya dia masih muda, sangat kekar begitu. Dia bilang, coba kekuatan kamu itu digunakan untuk jihad fisabilillah, untuk berjuang atas agama Allah, untuk agama Allah, maka itu adalah jalan fisabilillah yang seharusnya kamu raih. Ini kata sahabat tadi yang duduk-duduk tadi. Mendengar perkataan para sahabat ini, Rasulullah mengatakan, jangan bilang begitu, kata Rasulullah ya, jangan bilang begitu. Justru orang yang bekerja itu tadi, mencari nafkah itu tadi, bisa jadi dialah yang disebut dengan fisabilillah. Justru dialah yang fisabilillah. Kenapa? Karena bisa jadi dia bekerja untuk menafkahi orang tuanya, untuk membantu orang tuanya. Bisa jadi dia bekerja pagi-pagi agar harkat martabatnya menjadi tinggi dengan tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini pembelaan Rasulullah terhadap orang yang pagi-pagi sudah bekerja itu tadi. Dari sini bisa kita simpulkan teman-teman bahwa ternyata tidak selamanya bekerja itu, mencari uang itu tidak selamanya jelek. Nah, ini yang bisa kita simpulkan ya. Tidak selamanya orang yang mencari uang, mencari nafkah itu jelek. Tidak. Tergantung pada apa? Tergantung pada niatnya. Itu kisah pertama. Kisah yang kedua, tulis juga dalam buku saya, ada banyak kisah ternyata motivasi para ulama tentang orang itu bekerja atau berwirausaha. Misalnya Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip beberapa ayat Al-Quran. Ini sudah kelihatan layarnya ya. Misalnya di sini dalam surat An-Naba ayat 11. An-Naba ayat 11 dikatakan, wa ja'alna ma'asya. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Di ayat yang lain disebutkan surat Al-A'raf ayat 10, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum mahayisyah fala qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi, dan kami adakan bagi kamu itu muka bumi sebagai sumber penghidupan. Artinya apa? Jadi sebenarnya Allah itu sudah menyediakan kita waktu untuk mencari penghidupan. Tidak hanya menyediakan waktu, Allah juga sudah memberikan kepada kita sumber daya alam, SDA ya, bukan Surya Dharma Ali, bukan. Sumber daya alam untuk mencari penghidupan. Ya, kalau kita lihat keseharian kita teman-teman itu ya, baik yang bekerja di bidang alam berarti memanfaatkan alam langsung seperti petani. Itu karena memang pemberian dari Allah. Atau kalau kita lihat sekarang teman-teman ya, SDA kita ini kan tidak hanya sesuatu yang kelihatan. Sumber daya alam kita tidak tentang sesuatu yang kelihatan saja. Sumber daya sekarang ini diantaranya adalah dunia maya, medsos ya. Ternyata banyak orang yang berpenghasilan melalui medsos, dan itu banyak sekali. Dan bisa jadi yang seperti itu lebih banyak daripada yang langsung di dunia nyata. Nah, itu kan banyak. Nah, contoh gampangnya lah para YouTuber ya. Itu kan banyak sekali. Itu penghasilannya mengalahkan gaji dosen tentunya. Sekali upload itu bisa itu mengalahkan gaji dosen berbulan-bulan.
Ya kenapa? Mereka berarti pintar memanfaatkan sumber daya alam berupa medsos. Tapi kalau dosen itu kan berkahnya itu loh yang luar biasa ya. Kurang lebih seperti itu ya. Guru itu jangan hanya dilihat sebagai sebuah pekerjaan, tapi sebagai sebuah pengabdian. Oke. Selanjutnya ada banyak ayat lain, hadis lain yang memotivasi untuk melakukan, untuk bekerja. Misalnya Rasulullah, hadis Rasulullah. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, nah ini menarik ini, hadis ini sering dikutip ini ya. Ini saya temukan dalam kitab Ihya. Rasulullah bersabda, langsung di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at-tajir as-saduq, seorang yang pedagang yang jujur. Tajir itu istilahnya bagi seorang pedagang ya. Cuman orang Indonesia mengatakan tajir itu orang yang banyak uangnya. Padahal belum tentu pedagang itu banyak uangnya, belum tentu ya. Ya kadang banyak sih, banyak hutangnya, banyak masalahnya, ya kadang ada. Tapi orang mengaitkan orang tajir itu, pedagang itu ya orang kaya. Ya nggak apa-apa ya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan at-tajir as-saduq, seorang pedagang yang jujur dan dipercaya, jujur dan dipercaya. Bagaimana kata Rasulullah? At-tajir as-saduq itu yang dipercaya ma'an nabiyina was-shadiqina wasyuhada'i. Dia akan ditempatkan bersama para nabi, bersama pada orang-orang yang siddiq, orang yang membenarkan, dan dikumpulkan bersama orang-orang orang yang mati syahid. Kalau Abu Isa ada hadis hasan. Ini hadis hasan, artinya hadis ini berasal dari Rasulullah. Coba bayangkan ya, kita renungkan bersama-sama. Pedagang yang jujur, hadis ini tidak menjelaskan apakah pedagang ini sukses atau tidak. Yang penting apa? Pedagang ini jujur dan dia itu amin, terpercaya, maka dia akan ditempatkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, orang yang membenarkan, dan bersama orang-orang yang mati syahid. Wah, ini kan luar biasa ya. Artinya apa? Levelnya, walaupun berbeda levelnya dengan para nabi, setidaknya mereka bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang levelnya dan derajat sangat tinggi. Ini kan luar biasa. Syaratnya apa? Tidak harus sukses, tidak harus banyak usahanya dan lain-lain. Tidak. Yang penting jujur, yang penting terpercaya. Nah, ini kan luar biasa ya. Saya ini baru ini istri saya itu pesan celana. Nah, pesan celana merek tertentu, bukan merek ya, spesifikasi tertentu, warnanya ini dan motifnya ini, ternyata yang datang bukan. Ternyata banyak pedagang online itu tidak masuk kategori ini ya. Nah, makanya yang pedagang yang tidak jujur bisa sebaliknya bersama orang-orang yang bukan nabi atau justru orang yang berbuat maksiat ya. Dan bersama orang-orang yang mati tidak syahid, mati yang dalam hal berbuat maksiat. Bisa jadi kebalikannya seperti itu. Tapi pedagang yang jujur, apalagi online, itu kan sangat luar biasa sekarang ya. Stoknya dikatakan ada, ternyata setelah dilihat tidak ada. Wah, berarti tidak masuk kategori ini. Jadi pedagang yang jujur apa adanya, yang penting yang ada itu yang diucapkan. Pedagang yang jujur, pedagang yang sesuai dengan stoknya. Jadi kalau misalnya barangnya ada, ya bilang ada. Bilang barangnya nggak ada, bilang nggak ada. Jangan demi keuntungan yang kecil. Kadang orang demi keuntungan yang kecil itu kan berbuat bohong, tidak jujur. Misalnya tadi, barangnya sudah nggak ada, tapi diupload saja biar orang itu seneng, biar orang itu suka. Karena suka dia beli. Ternyata setelah dikirim bukan barang yang dipesan. Ini kan tidak jujur. Demi apa? Keuntungan yang kecil. Nah, karena keuntungannya yang dicari hanya keuntungan yang kecil di dunia, maka dia tidak mendapatkan itu. Bisa juga misalnya tidak hanya pedagang ya, ini juga berkaitan dengan pekerjaan yang lain. Misalnya saya beberapa kalau dulu naik bis itu dari tempat saya Kraksan itu ada bis lewat itu saya tanya, ini bis ini langsung ke Surabaya atau enggak? Saya biasanya tanya begitu. Dijawab oleh si kernetnya itu, oh ya langsung bilang gitu ya, langsung. Enggak ini Pak, enggak apa istilahnya, enggak berhenti di terminal, enggak langsung pokoknya gitu ya. Ternyata apa? Setelah nyampe tetap saja diberhentikan di terminal dan dioper ke bis yang lain yang dia nggak mau tahu.
Itu banyak. Demi apa? Itu tadi, demi keuntungan yang sedikit. Nah, orang itu kadang berwirausaha, bekerja, mencari keuntungan sesuai dengan keinginannya tanpa melihat konsumennya. Demi apa? Keuntungan yang sedikit. Padahal teman-teman, keuntungan yang sedikit itu bisa jadi justru membawa malapetaka. Memang dia dapat uang sih, dapat uang. Tapi bisa jadi dengan uang yang tidak berkah itu, dia akan mendapatkan masalah-masalah yang lebih besar yang justru menghasilkan. Nah, itu banyak yang kayak gini banyak ya. Ada beberapa pengusaha itu dia karena curang, ya, dia curang, oh dia dapat uang, dia dapat uang. Tapi justru apa? Ya yang keluarganya yang sakit, akhirnya apa? Dia keluar punya uang. Berbeda dengan pedagang yang jujur, yang terpercaya, insya Allah uangnya berkah. Walaupun sedikit, tapi keluarganya sehat. Nah, itu kan lebih enak ya. Istrinya suka masak, misalnya ya, masakannya enak lagi. Wah itu kan enak ya kayak gitu ya. Yang belum nikah cukup membayangkan saja yang belum nikah ya. Yang sudah nikah semoga benar-benar kayak gitu. Itu kan enak. Hidupnya tentram, adem, ayem, tidak ada masalah yang besar. Wah, itu lebih enak. Hasil jual beli yang tidak jujur, uangnya banyak, tapi problemnya juga banyak. Kadang orang berpikirnya begitu. Oh, yang penting dapat uang dulu, dapat uang banyak, begitu ya. Ternyata Allah mencabutnya dengan cara apa? Allah memberi persoalan-persoalan. Keluarganya sakit, anaknya narkoba, anaknya ini, akhirnya apa? Keluar banyak uang lagi, masalah lagi, masalah lagi. Oke, makanya di sini luar biasa hadis ini menurut saya memotivasi kita untuk terus bekerja, berwirausaha. Yang penting apa? Jujur dan terpercaya. Selanjutnya, nah ini juga, ini menarik hadis ini. Man talabat dunya halalan isti'fafan anil masalah. Barang siapa yang mencari kenikmatan dunia secara halal, ini maksudnya bekerja, berwirausaha, intinya mencari nafkah, istighfafan. Niatnya apa? Dengan cara untuk niatnya itu menjaga diri dari meminta-minta. Orang bekerja, berwirausaha itu kan menjaga diri dari meminta-minta. Apa balasannya? Atau wasa'yan ala ali, niatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi niatnya? Apalagi niatnya? Wa ta'attofan ala jahi, dan untuk berderma kepada tetangganya, sedekah kalau dapat uang, maka apa yang terjadi? Laki Allah wajuhu kal qamari lailatal badri. Maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dengan bertemu Allah. Kita tahu teman-teman ya, nikmat yang paling besar di akhirat itu adalah bertemu Allah. Apalagi di sini dikatakan wajahnya bersinar. Nikmat yang paling besar di akhirat nanti itu bertemu Allah. Karena kalau sudah bertemu Allah, artinya orang-orang ini betul disayangi. Kalau sudah betul-betul disayangi, apapun itu Allah akan beri. Kan begitu ya. Asalkan apa? Yaitu tadi mencari nafkah, niatnya jaga diri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan untuk apa? Ta'atuf ala jari, untuk taat apa ya, menerima atau tetangga sekitarnya. Itu biasa pahalanya dan faedahnya luar biasa. Nah, inilah yang harus memotivasi kita. Sehingga misalnya kalau ada orang yang lagi malas, ingat hadis ini, oh ya, saya harus giat bekerja, saya harus aktif lagi. Untuk apa? Ya demi nanti kehidupan akhirat yang lebih baik. Dan banyak contohnya kayak gini banyak. Misalnya ada kisah-kisah itu biasanya yang diundang di TV itu ya, ada seorang yang tunanetra. Nah, ini apa namanya? Kisah nyata orang yang tunanetra. Dia itu menghindari meminta-minta dengan cara apa? Itu jual bensin di jalan. Ini kan luar biasa ya. Kalau nggak keliru ada di salah satu TV itu ditayangkan. Jadi dia sudah tunanetra, nggak bisa lihat ya. Tapi dia menghindari meminta-minta. Tapi apa ya? Dengan cara dia berjualan bensin. Nah, di lain itu banyak di samping itu banyak orang ya. Dia mampu, tapi justru dia minta-minta. Itu kan banyak ya. Saya kira teman-teman bisa lihat di sekitar-sekitar kita, baik memintanya ngemil langsung atau memintanya dengan cara yang lebih profesional. Wah, itu ada lagi nanti ya, apalagi tidak sesuai aturan. Oke. Ada banyak lagi hadis-hadis. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya, tentang hadis Rasulullah tadi.
ada pada suatu hari Nabi duduk bersama para sahabatnya. Mereka melihat pemuda yang cakap dan kuat pagi-pagi telah berangkat bekerja. Ada sahabat yang nyeletuk, celakalah pemuda ini. Seandainya kepemudaannya itu, artinya masa mudanya seandainya kemudaannya lebih baik dipergunakan di jalan Allah, kata salah satu sahabat. Lalu Nabi Muhammad bersabda, jangan kamu ucapkan seperti itu, karena jika ia berusaha untuk dirinya agar tidak meminta-minta dan tidak bergantung kepada orang lain, maka dia disebut fisabilillah, di jalan Allah, yang tentu pahalanya sangat luar biasa. Jika dia bekerja, berusaha untuk kedua orang tuanya yang lemah dan agar anak keturunan atau terhadap anak keturunannya yang lemah, agar mereka kaya dan menyukumi mereka, maka ia adalah di jalan Allah. Wah, ini makanya teman-teman, apapun usahanya, yang penting niatkan. Pertama apa? Niatkan karena Allah. Niatkan untuk keluarga. Niatkan agar terjaga diri dari meminta-minta. Niatkan agar kelak nanti bertemu dengan Allah di akhirat. Maka insya Allah itu apa ya? Itu sangat luar biasa dalam kehidupannya. Masalah hasilnya seperti apa itu urusan lain. Tapi teman-teman ya, berdasarkan kisah-kisah orang yang sudah sukses itu, orang yang itu ingin menafkahi keluarga, ingin membantu orang lain, justru yang kayak gitu yang suksesnya biasanya luar biasa. Berbeda dengan orang yang ya bekerja untuk dirinya dengan cara hal-hal yang maksiat, itu biasanya ya itu hasilnya ya itu saja, tidak ada min haitsulayatassibnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada banyak lagi kisah-kisah yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang juga saya kutip dalam buku saya. Misalnya Sayyidina Umar berkata, Umar keren ini ya Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar mengancam orang yang hanya duduk bermalas-malasan dan tidak mencari rezeki lalu dia berdoa. Ini juga sangat populer ini ya. Sayyidina Umar waktu itu Sayyidina Umar melihat ada seseorang dia malas-malasan, dia duduk saja begitu ya. Tapi dia berdoa, Allahumma rzuqni begitu ya. Nggak bekerja, duduk-duduk, rebahan kalau bahasa sekarang. Dia nggak aktif jualan, nggak aktif kerja, malas-malesan, tapi dia doa terus, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah saya rizki, begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Diancam oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu itu sudah tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Artinya apa? Biar dapat uang bagaimana? Ya bekerja, ya seperti itu. Ada banyak kisah lain dalam pembahasan ini, bisa dibaca di kitab Ihya Ulumuddin atau di buku saya. Oke, itu materi pertama. Masalah amalan. Nah, ini agak penting juga teman-teman ya, agak penting ini. Jadi ini kita harus bisa menggabungkan antara usaha dunia dan usaha akhirat. Gampangannya seperti itu ya. Kita harus bisa menggabungkan antara usaha dunia dan akhirat. Ada orang yang misalnya dia sudah ikut ikut belajar bagaimana sukses dalam berdagang misalnya, sudah ikut semua kelas dia ikut. Tapi apa? Dia pelit misalnya. Tapi apa? Dia tidak orang tuanya disakiti. Tapi apa? Dia tetangganya disakiti. Tapi hutang-hutangnya nggak dilunasi misalnya ya. Dia suka menzalimi orang lain. Tapi dia sudah ini pakai metode-metode cara sukses menghasilkan banyak uang misalnya ya. Tapi urusan urusan akhiratnya dia tidak penuhi. Sholatnya jarang-jarang. Apa yang terjadi? Ya biasanya kalaupun dia mendapatkan penghasilan segitu-gitu saja, sesuai dengan apa yang ada dalam takarannya. Sudah segitu-gitu aja, gitu ya. Tapi berbeda kalau usaha itu, bekerja itu, atau berwirausaha itu disandingkan dengan amalan-amalan yang bisa menarik rezeki. Kalau sering saya sampaikan dalam seminar-seminar itu begini, atau dalam kajian-kajian itu begini. Orang yang bekerja hanya mengandalkan usaha dunia tanpa usaha akhirat, ibarat orang itu kalau mau pergi, dia bisa lari. Misalnya mau dari Surabaya ke Jakarta. Dia kalau pakai usaha sendiri, paling banter dia cepatnya itu dengan cara lari. Ketimbang jalan kan cepat lari. Segitu saja kemampuannya. Diandalkan adalah kemampuannya sendiri. Tapi kalau orang itu menggabungkan antara usaha dunia dengan usaha akhirat, gitu ya,
Maka ibarat orang tadi tidak hanya lari, dia itu bisa jadi kalau ada amalan-amalan akhirat yang dia lakukan, jadi dia seperti orang naik kereta. Dia duduk, dia kelihatannya bisa jadi seperti orang duduk. Naik kereta itu kan duduk ya, duduk santai begitu ya. Tapi karena amalan-amalan akhirat dia lakukan, kecepatannya melebihi orang yang lari tadi karena dia naik kereta. Nah, antara orang yang duduk di kereta dengan lari itu lebih cepat mana? Tentunya ya orang yang duduk di kereta. Nah, ibarat dalam bekerja, dalam mencari nafkah, ya seperti itu. Orang yang hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, usaha dunianya sendiri, tanpa melibatkan, dalam tanda kutip ya, tanpa melibatkan Allah, maka ya seperti orang yang paling cepat ya berlari itu saja. Tapi kapannya dalam mencari nafkahnya melibatkan Allah, melaksanakan amalan-amalan yang ulama menarik rezeki, maka orang itu ibarat orang yang duduk kerjanya ya biasa normal, tapi karena ada amalan-amalan itu dia ibarat naik kereta cepat sekali. Nah itu ya. Lah apa saja amalan itu? Ada banyak amalan itu. Bisa baca di kitab-kitab, bisa baca di buku saya. Salah satunya atau salah dua atau salah tiganya ini ya. Ini berdasar pengalaman saya dan juga pengalaman para ulama tentunya ya. Misalnya ini yang sering. Kadang sesuatu yang itu diremehkan ya. Karena sudah itu biasa Pak. Nah, itu kadang yang diremehkan. Ya, makanya yang meremehkan apa yang saya jelaskan ya tetap saja penghasilannya segitu-gitu saja. Tapi kalau meyakini, oh ternyata begitu ya. Oh ternyata begitu ya. Nah, bisa jadi yang kayak gini ini biasanya yang justru peningkatan ininya melesat begitu saja ya. Oke, mana ini? Misalnya, ini saya kutip dalam salah satu kitab judulnya Kaifa Takunu Ghaniyan. Ini dari kitabnya saja sudah bagus ini. Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana menjadi kaya. Kitabnya saja sudah bagus. Penulisnya Habib Abdurrahman, Habib Muhammad Abdurrahman Al-Idrusi. Habib ini salah satu guru dari Habib Umar bin Hafid Al-Hafid ya, Habib Umar Al-Hafid yang sangat terkenal itu dari Yaman itu ya. Beliau itu penulis kitab ini punya pengajian rutin di masjidnya. Dan banyak sekali hal-hal yang unik dan ajaib dan beliau akhirnya nulis kitab ini, Kaifah Takunu Ghaniyan, bagaimana cara menjadi kaya. Ini layak untuk dibaca. Salah satunya apa? Ini saya kutip beberapa saja ya, dan sering saya amalkan karena kalau yang sering saya yang ada di kitab tidak saya amalkan itu sulit mau menjelaskan itu kurang serap. Di antaranya apa? Dan teman-teman bisa amalkan ini ya, bisa amalkan ini. Di antaranya sering, karena sering saya katakan tadi, wah ternyata itu ya. Justru kalau mengatakan wah ternyata itu mandi biasanya. Ya begitu. Oke, di antaranya apa? Sebentar, mana ya kok di antaranya apa terus tadi. Nah, ini beristighfar. Barangkali menurut teman-teman itu sudah biasa, cuma istighfar. Tapi ternyata justru kekuatan istighfar itu sangat biasa. Misalnya dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Ini kalau fadilahnya membaca istighfar itu begini, memberi jalan raya, ini dalam kitab ya, menarik keberkahan, menghilangkan kefakiran, memperpanjang umur, menghapus dosa. Misalnya dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nuh, surat Nuh ayat 10-12 disebutkan ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan pada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, istighfar ya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Apa fadilahnya? Yursilis sama'ah midr alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan. Sama itu maksudnya langit, ini maksudnya hujan. Allah akan mengirimkan hujan terus menerus. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan menganugerahkan harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, di antaranya ada persoalan rezeki. Ternyata ada kisahnya juga. Ada kisah ya. Ada kisah dari salah satu tokoh sufi namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini cerita juga sangat terkenal ya. Ada orang yang curhat dan cerita,
sowan gitulah ke Syekh Hasan Al-Basri ini. Dia sowan. Ada 4 orang ya sowan kepada Syekh Hasan Al-Basri. Lalu pertama ada yang cerita, ada yang curhat. Kiai kalau bahasa sekarang ya. Di tempat saya itu paceklik, hujan nggak turun-turun begitu ya. Terus pertanian akhirnya mati. Lalu Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, kalau begitu beristighfarlah kepada Allah. Lalu ada lagi satunya dia curhat kepada Syekh Hasan Al-Basri. Syekh, Kiai, saya ini terlilit kemiskinan, banyak, nggak punya uang. Lalu gimana? Hasan Al-Basri menasihati, ya sudah minta ampun kepada Allah, istighfar intinya. Lalu ada orang lagi yang curhat. Nah, ini ada lagi yang ketiga, curhat kepada Syekh Hasan Al-Basri. Syekh, saya ini sudah lama sudah lama nikah tapi nggak punya anak. Lalu Hasan Al-Basri meresponnya, oh kalau begitu ada Allah. Masih gitu lagi ya. Lalu ada orang yang keempat, Syekh, kebun saya ini kering kerontang, nggak ada hujan, nggak ada apa. Akhirnya Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, oh kalau begitu minta ampunlah kepada Allah. Nah, mendengar seperti ini, murid Hasan Al-Basri itu bingung ya. Ini ada 4 masalah, jawabannya hanya 1, istighfar. Itu saja ya. Ini ibarat pegadaian ini ya. Pegadaian itu. Slogannya apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Pokoknya semua persoalan istighfar begitu ya. Akhirnya si tadi kepo lah kalau bahasa sekarang. Kiai, semua persoalan kok jawabannya sama. Beda-beda begitu kata si santrinya tadi. Akhirnya Hasan Al-Basri menjawab, oh, jawaban istighfar bukan dari saya, tapi coba kamu baca surat An-Nur ayat 10 sampai 11 sampai 12 tadi, ayat yang saya baca tadi. Intinya apa? Ternyata istighfar itu fadilahnya banyak. Yang penting apa? 1, yakin. Nah, kadang orang itu, saya katakan tadi, sesuatu yang sudah biasa itu akhirnya apa? Disepelekan. Cuma istighfar ya. Nah, kadang-kadang kan begitu ya. Alah, cuma istighfar. Cuma istighfar saya bisa. Justru kayak gitu meremehkan, tidak yakin. Justru kalau kita yakin dengan bacaan istighfar Allah akan membuka pintu-pintu, maka dengan begitu biasanya fadilahnya itu berjalan. Seperti itu. Dan kalau kita rasionalkan teman-teman ya, kenapa istighfar itu menjadi salah satu pembuka rizki menurut ulama? Karena begini, bisa jadi ketika kita berdoa karena kita masih punya dosa, itu ada hijab, ada penghalang antara kita dengan Allah. Ibarat mau minta ke siapa begitu, tapi kita masih punya salah. Orang itu kan rosor-rosor. Orang itu nggak mau ngasih gitu ya. Misalnya ke dosen gitu ya. Ada mahasiswa punya salah ke dosen, sudah nggak pernah masuk ya, misalnya kan begini, nggak pernah ini salah, biasanya mahasiswa yang setengah nggak jelas ya, ada nggak pernah masuk, absennya hanya 50% secara total, lalu dia nggak lulus di akhir kuliah, dia mengatakan, oh, Pak, saya ini mau minta dispensasi, barangkali dikasih tugas lain untuk membuat saya lulus. Nah, kan begitu kan ya, banyak yang model kayak gini nih, banyak ya. Di akhir-akhir itu biasanya banyak. Jadi di awal-awal jarang masuk, absennya nggak memenuhi, di akhir dia bilang, Pak, saya itu sudah melas sudah ya. Kalau di awal, di akhir itu dia ini, apa istilahnya, ke teman-temannya itu bangga. Ngapain kuliah ya, ngapain gitu ya. Hanya setelah di akhir, dia memasang wajah melas, Pak, saya ini. ya. Nah, ketika orang ini punya salah, maka sulit si dosen itu memberi nilai itu sulit. Kenapa? Ya karena punya salah. Coba salahnya diperbaiki dengan cara apa? Yang ngulang. Nggak ada cara lain ya. Nggak ada, pakai tugas apa? Wah, itu keenakan. Yang ngulang dengan cara apa? Penembusan dosanya. Yang semester selanjutnya misalnya, lalu dia mulai aktif lagi, rajin lagi, dia minta maaf, dia memperbaiki, maka dengan begitu nilainya keluar. Nah, kurang lebih filosofi istighfar seperti itu. Ketika seseorang dosanya masih ada, dia minta kepada Allah, maka seperti ada hijab. Ya Allah, minta kaya, ya Allah, minta rezeki, ya Allah. Sholat duha sudah tiap hari itu. Bahkan tidak hanya 2 rakaat, 8 rakaat, bahkan 12 rakaat. Bahkan kalau bisa 50 rakaat misalnya ya. Kalau boleh. Tapi dia punya dosa yang belum dia minta ampun.
Ya sama seperti penghalang itu tadi. Ketika ada penghalang, ya bagaimana? Ya sulit untuk menembus, doa itu sulit untuk menembus. Caranya bagaimana? Istighfar dulu, minta ampun dulu, ya Allah, saya punya dosa, ya Allah. Saya punya dosa ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah. Lalu perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka dengan begitu, dosa itu hilang, ibarat hijab tadi sudah tidak, maka dengan mudahnya doa itu tembus kepada Allah dan Allah memudahkan. Makanya jangan sepelekan istighfar ini ya. Kalau bisa tiap hari kata ulama itu minimal 100, minimal 100 ya. Astagfirullah, kan cukup ya, astagfirullah, minimal 100. Bahkan kalau bisa 1000 kalau mampu. Ada salah satu orang itu ngamalkan istighfar itu sampai 16.000. Ini 16.000 tiap hari itu kayak apa modelnya. Tapi kalau nggak mampu ya sedikit-sedikit dulu. 100 gitu tiap hari. Tapi yang penting apa? Yakin, tulus, ikhlas. Sudah cukup itu. Nanti ini apa namanya? Khasiatnya bisa dirasakan sendiri. Yang kedua apa? Bersolawat. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa solawat menjadi media dan sebab terpenuhinya kebutuhan dan datangnya rezeki. Ada yang mengatakan solawat kepada Rasulullah itu minimal 300 sehari atau kalau bisa 300 sekali. Banyak hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang ini, tentang solawat ini. Salah satunya ini saya kutip, misalnya menurut Rasulullah SAW, wah kalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah, tiupan pertama datang, tiupan kedua kematian datang, yang ada padanya kematian membawa segala kejahatan. Terus Rasulullah, aku sering membawa selawat kepadamu. Nah, kok baterainya mau mati ya? Bentar ya. Kadang tadi full. Tolong baterai. Oh, mana nih? Sebentar ya. Itu jangan diganggu. Oke, saya lanjutkan ya. Aku sering membawa selawat untuk baginda. Lalu berapa banyak aku berselawat? Rasulullah mengatakan terserah. Bagaimana kalau seperempat? Rasulullah menjawab terserah, dan seterusnya ini ya. Oh, agak panjang nih hadisnya. Nah, menurut Abu Isa, hadis ini hadis hasan sahih dan termasuk amalan yang telah teruji ulama untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan datang rezeki adalah setelah membaca sholawat munjiat sebanyak 1000 kali. Ada yang mengatakan khusus sholawat munjiat, tapi ada yang mengatakan ya terserah sholat apa saja. Bisa yang paling mudah itu Shallallahu ala Muhammad itu 100 kali. Ada yang mengatakan 1000 kali. Dan lagi ya diantaranya sholat duha. Jangan lepas lah sholat duha. Tapi yang penting niat teman-teman ya. Jangan sholat duha untuk dapat uang ya, jangan juga, walaupun itu masuk kategori ikhlas, kategori yang rendah. Ya sholat ya untuk Allah. Terkait bonusnya ya Allah yang menentukan. Saya kira begitu untuk memancing diskusi kita hari ini, atau apa ini ya kajian kita hari ini. Ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan saya buka pertanyaan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Alwi ya. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Khalil. Rekan-rekan sekalian, setelah pemaparan materi dari Pak Khalil, sesi selanjutnya ialah sesi diskusi. Monggo seperti biasa kepada yang hendak bertanya bisa melalui langsung menghidupkan video dan bertanya ataupun melalui kolom chat. Ini sepertinya sudah ada di kolom chat dari Mbak Imatus Soliha. Assalamualaikum, saya Imatus.
izin bertanya terkait aplikasi yang dapat menghasilkan uang dengan cara seperti membaca berita, like video, dan lain-lain yang beberapa bulan lalu viral. Yang kemudian uang tersebut masuk ke dalam saldo GoPay, Dana, atau OVO. Bagaimana hukumnya? Apakah uang yang dihasilkan halal atau haram? Oke, itu Pak Khalil. Mau Kalau dijawab ada lagi langsung atau? sekalian yang lain. Oh, oke. Monggo rekan-rekan yang lain. Adakah pertanyaan? Oke, saya jawab dulu kalau begitu ya, sambil yang lain boleh. Oke. Monggo, Pak. Oke. Pertama begini, saya jawab secara umum dulu. Secara umum itu begini ya, secara umum itu agar rezeki kita berkah, pertama harus dilihat caranya halal atau tidak. Itu yang pertama ya. Kalau caranya halal, sudah itu bagus. Yang kedua, ketika sudah mendapatkan uang, uang ini dipergunakan untuk apa? Jadi istilahnya mendapatkannya bagus atau tidak, halal atau tidak, lalu untuk apa? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Apakah hanya untuk dirinya sendiri, untuk foya-foya, atau untuk disedekahkan, atau membantu orang lain, atau minimal menafkahi keluarganya. Itu dua hal itu sangat penting. Kalau dari awal nafkahnya sudah, cara cari nafkahnya sudah tidak halal, pasti ini tidak berkah uangnya. Kalau tidak berkah, biasanya ada banyak masalah-masalah ya. Yang kedua, untuk apa? Kalau uangnya dia pelit, dia pakai dirinya sendiri, tentunya banyak ancaman-ancaman terhadap dia. Dari Allah ya tentunya ya, bagi orang yang pelit itu. Misalnya di Al-Quran, ini menarik. Dalam surat Al-Lail ya, ini menarik. Perlu direnungkan. Dalam surat itu disebutkan begini. Faman a'to wattaqo. Nggak tahu ayat berapa itu ya, nanti dicek. Faman a'to wattaqo. Barang siapa yang memberi, bersedekah maksudnya, dan bertakwa, faman atau wattaqo wasaddaqo bil husna fasan yasiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikannya keberkahan. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastauna, barang siapa yang bakhil dan merasa cukup, tidak perlu Allah begitu ya. Wa amma man bakhila wastauna wa kadzdzaba bil husna fasan yasiruhu lil usra, maka Allah akan memberinya kemudahan. Tapi kemudahan apa? Kemudahan untuk mendapatkan kesulitan. Jadi hidupnya ruwet terus. Itu orang yang bakhil. Nah, berkaitan dengan hal ini sudah dijawab di Suaranya putus-putus lagi, Mbak. Ya. Suaranya putus-putus, Mbak. Halo? Suaranya hilang, Mbak. Saya ya. Tidak jelas. Tidak Halo, jelas halo. suaranya, Mbak. Putus-putus. Masih belum jelas suaranya? Nah, ini jelas ini. Halo? Jelas ya? Ini jelas. Jadi begini, untuk menjawab masalah itu harus tasawurnya harus jelas. Misalnya kayak tadi ya, video itu bagaimana, cara kerjanya kayak apa, dan lain-lainnya, aplikasi itu cara kerjanya kayak apa, itu harus jelas dulu. Dan saya sendiri tidak tahu secara detail kayak apa, tapi saya jawab secara umum ya. Intinya kalau dalam menghasilkan uang itu caranya halal dalam arti dari segala proses ya. Akadnya misalnya, itu akadnya apa? Apakah untuk mendapatkan uang itu dia harus bayar dulu dengan sesuatu yang jumlah minimal uang misalnya, dia jelas atau tidak. Nah, misalnya kalau hanya sekedar hanya klik misalnya dan dia dapat uang, artinya tidak ada yang dirugikan gitu loh, tidak ada gharar, tidak ada penipuan, nggak ada yang dirugikan, maka nggak ada masalah.
itu kan sama seperti orang yang minta tolong tapi kita dikasih uang, kayak upah ya, kayak upah. Ada orang yang minta tolong pindahkan atau tolong pasang baliho ini di beberapa jalan misalnya. Lalu kita bantu dapat uang. Ya sama kayak gitu. Berarti dia hanya minta tolong like atau apa, nggak ada masalah. Kalau memang seperti itu. Makanya saya belum jelas tasawurnya atau deskripsi kasusnya kayak apa. Tapi kalau misalnya ada syarat-syarat yang membuatnya gharar, terjadi gharar misalnya, harus bayar sekian dulu. Tapi nggak jelas dia dapat atau tidak juga nggak jelas. Nah, maka yang kayak gini ini yang dilarang. Makanya nanti silakan cek lagi. Tapi saya katakan menurut beberapa pembahasan lembaga itu, misalnya di apa itu hasil bahasa masail atau apa begitu di NU itu dijelaskan aplikasi tertentu itu memang dilarang. Ya saya tahu aplikasi video itu memang dilarang karena ada beberapa yang sifatnya gharar, bersifat penipuan atau tidak jelas akadnya seperti apa. Nah, itu ya. Itu jawaban umum dari saya. Lalu apa lagi? Oke. Ada Ini dari ada beberapa pertanyaan ini dari Mbak Deviana, dari Mas Abdul Majid, dari Mas Muhyiddin Salim. Dari Mbak Deviana, Yai hukum bermain kripto. Jadi Mbak Deviana ini bertanya tentang hukum kripto seperti itu. Selanjutnya dari Mas Aldo Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Aldo dari Klaten. Ingin bertanya, saya ingin wirausaha, ada tabungan, namun belum menemukan ide usaha. Bagaimana menurut panjenengan? Terima kasih. Oke. Dari Mas Muhyiddin Salim. Assalamualaikum, izin bertanya. Tidur saat jam kerja hukumnya bagaimana? Dan saat itu dalam kondisi pekerjaan sudah selesai. Oke. Oke. Saya jawab satu dulu ya, yang apa tadi? Kripto. Sebenarnya kalau mau bahas lebih dalam kripto itu silakan baca di fatwa MUI. Sudah beres sebenarnya ya. Haram, intinya begitu ya. Cuman penjelasannya kurang lebih seperti ini. Kenapa haram? Juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh di fatwa MUI itu ya Mbak Deviana. Nanti bisa di searching hasil fatwa MUI tentang kripto, apa alasan-alasannya sudah disebutkan. Cuman gambaran umumnya begini, gambaran umumnya ya. Pertama ada ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu maksudnya begini. Dia kadang-kadang menghasilkan uangnya itu nggak jelas ininya, standarnya. Kalau kayak emas itu kan jelas standarnya. Misalnya 1 gramnya berapa. Dia beli emas 1 gramnya misalnya berapa 500.000, dijual lagi ketika harga sudah naik 600.000 misalnya. Itu jelas harganya sudah terstandar, sudah jelas. Lah kripto ini nggak jelas. Uangnya ini mau dikurskan ke berapa nggak jelas. Kadang tiba-tiba tinggi sekali ya. Dia beli misalnya dengan harga 20 juta misalnya. Tiba-tiba tinggi sekali. 5M misalnya. Dan itu kasus nyata loh teman-teman ya. Saya diceritakan oleh teman saya. Teman saya ini punya teman. Nah, begitu ya. Nah, teman saya ini cerita tentang temannya. Temannya itu punya penghasilan kayak kripto ini. Itu katanya sampai 15M. Katanya begitu. Entah dulu belinya berapa, penghasilannya sampai 15M. Sampai dia itu stres justru. Karena terlalu banyak uang dalam waktu singkat. Dan akhirnya dia malas bekerja, sampai stres, sampai diterapi oleh psikolog, katanya begitu ya. Karena tidak jelas itu tadi. Jadi misalnya dia awal belinya 20 juta, tiba-tiba tinggi. Tapi bisa jadi dia beli 20 juta, tiba-tiba turun. Misalnya tinggal, saya nggak tahu persisnya kayak apa, misalnya tinggal 10.000 misalnya. Dan itu bisa sangat terjadi pada kripto ini. Nah, karena ketidakjelasan seperti ini, diantaranya MUI itu mengharamkan, diantaranya seperti itu ya. Itu kan tak ubahnya nanti seperti judi gitu ya. Karena kan tidak jelas, kadang menang taruhan besar, kadang ya nggak ada sama sekali gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua alasannya karena itu bukan komoditas. Komoditas itu artinya sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Intinya seperti itu ya. Jual beli itu kan harus jelas barangnya. Jual beli pulsa saja yang nggak jelas barangnya itu komoditasnya jelas, yaitu pulsa bisa dipakai untuk apa. Nah ini katanya menurut MUI itu tidak jelas, sehingga ulama mengatakan sesuatu yang
walaupun ada maslahat, di satu sisi kan ada maslahatnya itu ya, bisa dapat uang. Tapi ketika mafsadatnya juga ada, maka ketika mafsadatnya itu besar, maka hal itu dilarang. Begitu ya. Istilah kaidah fikihnya itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini seperti itu. Tapi sekali lagi lebih jelasnya nanti baca di fatwa MUI itu. Itu sangat jelas sekali. Selanjutnya apa yang ketiga? Dari Mas Aldo Majid tentang apa dia itu bertanya, dia ingin wirausaha. Dia punya tabungan, tapi belum punya atau belum nemu ide usaha. Bagaimana menurut panjenengan? Ini sepertinya meminta saran ide usaha ini. Oh ya, ini bagus pertanyaannya ini ya. Ini pertanyaan yang real ini. Sekarang itu ada banyak ya, ada banyak yang bisa dilakukan. Nah, di beberapa kesempatan yang lalu saya sudah nyampaikan juga. Sekarang ini orang berwirausaha, mencari uang lah gambarannya. Tidak perlu punya modal uang maksud saya. Tidak wajib punya modal uang, tidak wajib punya tempat, tidak wajib punya apa lagi ya, tidak wajib punya karyawan, tidak wajib semuanya. Yang wajib itu apa? Kemauan. Nah, itu yang paling wajib, kemauan, kerja keras, semangat. Itu saja. Misalnya sekarang belum punya ide usaha, gimana caranya? Nah, yang paling gampang itu apa? Ikut orang. Istilahnya learning by doing, belajar sambil melakukan. Karena kalau mikir-mikir terus nggak jalan-jalan. Ya, hanya ada anekdot itu kan. Orang yang pinter itu biasanya orang yang gelarnya tinggi untuk wirausaha itu gagal, sering gagal. Karena mikir terus nggak dilakukan. Walaupun nggak benar juga ya. Ada yang gelarnya tinggi sukses juga banyak ya. Pak Sandiaga Uno, Pak Nadiem Makarim, itu kan gelarnya juga tinggi, tapi ya sukses juga. Itu maksudnya segera action, itu intinya seperti itu. Karena kalau terlalu banyak mikir, itu nggak jalan-jalan. Makanya tadi bagi yang belum punya ide wirausaha, ikut orang. Kalau bahasa sekarang bisa dropship ya. Kemarin kita sudah bahas hukum dropship, reseller dan lain-lain. Ikut orang dulu, jalan dulu. Nanti akan ketemu polanya. Oh ternyata kayak gini ya. Akhirnya apa? Coba sendiri, coba modal sendiri. Dan seterusnya nanti akan jalan. Saya sendiri teman-teman, itu jualan buku, jualan kitab. Saya nggak punya buku yang besar apa, tidak punya barangnya, tidak punya berbox-box buku itu nggak pernah, nggak punya saya itu. Cuman saya punya mitra, punya rekan. Karena memang lingkungan saya, nah ini yang paling mudah teman-teman. Untuk ide usaha itu memang yang paling mudah, yang dekat dengan kita, yang sesuai dengan lingkungan kita. Misalnya lingkungan saya lingkungan akademisi. Ya setidaknya saya nyari peluangnya di dunia akademisi. Kalau saya misalnya jualan kipas angin ke para akademisi, ya kurang tepat saja, walaupun bisa, tapi kurang tepat. Akhirnya saya punya ide untuk jual buku. Lah, tapi saya nggak punya modal untuk jualan buku sebanyak mungkin, lalu nggak punya tempatnya juga. Gimana caranya? Ya bermitra. Nah, akhirnya saya punya mitra di beberapa tempat, di Surabaya, di Depok, dan lain-lain. Dan ternyata alhamdulillah banyak rekan-rekan saya, beberapa dosen itu misalnya pesan kitab. Pesan kitabnya siapa itu? Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Wah itu sering saya melayani pesanan itu. Dan alhamdulillah itu apa namanya keuntungannya lumayan. Walaupun saya nggak punya barangnya. Yang penting apa? Punya mitra banyak, semangat ada, dan jujur. Tentunya harus jujur ya. Kasih tahu bahwa yang jual ini mitra saya. Saya sebagai istilahnya maklarnya. Nggak dikasih tahu pun sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting pengirimannya oke, nggak ada masalah. Itu ya masalah ide usaha. Selanjutnya apa? Tidur ketika jam kerja, hukumnya bagaimana dalam kondisi pekerjaan sudah selesai. Yang penting begini ya teman-teman. Di kantor itu, ada di tempat kerja itu, ada tidak SOP sedetail itu. Misalnya meskipun misalnya ada aturan sangat ketat, jam segini dilarang tidur misalnya. Maka nggak boleh tidur di jam itu. Tapi kalau tidak ada SOP seketat itu, misalnya di aturannya secara umum saja, bahwa misalnya aturan secara umumnya, yang penting satu hari ini pekerjaannya harus selesai begini. Di luar itu dia tidur atau main game atau apa. Yang penting urusannya, targetnya sudah sesuai, nggak ada masalah. Nah, makanya tergantung aturan di tempat bekerja itu ya.
Apakah ada aturan sedetail mungkin dilarang bekerja di saat jam ini misalnya? Kalau memang ada aturannya, dilarang tidur jam sekian, walaupun pekerjaan sudah selesai, ya berarti nggak boleh. Kalau begitu gimana? Ya nggak berkah saja rezekinya karena tidak sesuai dengan aturan. Tapi kalau kayak tadi, SOP-nya, yang penting LKH-nya atau lembar kajian lembar apa, aktivitas atau ya pekerjaan sehari-harinya sudah diselesaikan, ya monggo, selain itu boleh melakukan aktivitas lain. Jadi tergantung aturan di tempat itu bagaimana. Tapi yang terpenting begini, perkataan Imam Syafi'i. Tapi saya agak lupa ini kata-katanya. Kurang lebih begini. Suatu pekerjaan seseorang ketika memang di luar, gini maksud saya. Misalnya pekerjaan seorang itu 100%. Tapi dia bekerjanya 80%. Tapi gajinya full, gajinya sama seperti 100%, tapi pekerjaannya 80%. Gajinya tetap 100%. Maka yang kurang itu nanti biasanya diambilkan dari masalah-masalah yang dihadapi. Wah, ini kan ngeri juga ya. Jadi seharusnya dia begini kok kurang yang dilakukan. Biasanya itu yang 20 itu biasanya dia dapat masalah atau apalah yang mengganggu aktivitas dia. Sebaliknya, misalnya pekerjaannya 100%, gajinya yang didapat 100%, tapi dia melakukan aktivitas 150% lebih banyak, maka selebihnya itu Allah berikan di luar jam kerjanya itu atau gaji tetapnya itu. Dan ini biasanya yang yang perlu kita lakukan ya. Yang minimal 100% sesuai pekerjaan, lebih baik lebih, karena lebih nanti Allah yang menggantinya secara langsung. Kurang lebih seperti itu ya Alwi ya. Oh, silakan bisa direspon, bisa ditanggapi, atau ada pertanyaan lain. Baik, bagaimana Mbak dari beberapa penanya, Mbak Imatus, Mbak Devi, Mas Aldo, dan Mas Muhyiddin, apakah sudah didapatkan poin dari pertanyaannya? Kalau belum, silahkan ditanggapi. Kalau sudah, ya. Ini dari Mas Aldo Majid dan Mbak Imatus Solihah, terima kasih banyak. Mas Muhyiddin juga. Mbak Devi sudah live ini sepertinya. Oke, monggo. Mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan sekalian terkait muamalah di era kontemporer ini. Oh, nggih, terkait pertanyaan Mbak Imatus Solihah ini, Pak, setahu saya terkait tasawurnya itu deskripsinya. Jadi ada satu aplikasi, apa namanya, tidak saya sebut nanti dikira endorse. Itu memang di awal itu memberikan semacam reward seperti itu ketika kita mengakses video yang beriklan. Intinya kita menonton iklan di aplikasi tersebut, kita mendapatkan reward poin. Nah, dari akumulasi poin yang didapat ini nanti bisa diuangkan seperti itu, dikirim ke rekening virtual kita masing-masing. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, di aplikasi tersebut juga memiliki fitur seperti halnya MLM. Jadi kita mengajak orang nanti ada kode, kayak semacam kode unik seperti itu yang menjadi tanda kalau dia itu adalah downline dari akun kita seperti itu. Nah, ketika dia yang menjadi downline ini punya downline lagi, itu tiap-tiap mereka yang ada di bawah akun tersebut, di bawah kaki akun tersebut itu semacam akan ada reward bagi yang di atasnya dari akses yang diperoleh menonton iklan itu, Pak. Jadi ada setahu saya ya, ada dua bayar itu ya. Dia bayar atau enggak untuk aplikasi itu? Tidak ada bayar. Ada ya. Full gratis. Setahu saya full gratis, Pak. Misalnya kalau enggak ngajak ada masalah enggak? Tidak ada. Cuman ya itu pendapatannya sedikit. Sesuai dengan apa yang dia lihat di iklan itu poinnya.
Tapi kalau dia mengajak orang bisa-bisa dapat 3 kali lipat, 4 kali lipat dari yang dia peroleh ketika tidak mempunyai downline. Itu setahu saya Ya. seperti itu tasawurnya. Saya tidak tahu persis bagaimana ya. Silakan nanti dibaca di pendapat NU itu ada. Cuman kalau tasawurnya seperti itu, artinya dia hanya ngeklik itu saja ya. Ngeklik itu Ya, saja, mengakses artinya buka, iklan. ngeklik, udah. Akses iklan itu kayak apa maksudnya? Ya, seperti biasanya kalau kita nonton YouTube, kalau YouTube-nya nggak premium kan ada iklan, jeda iklan itu, Pak. Nah, cuman kan kalau kita di YouTube itu kan kita ada jeda iklan itu nggak dibayar, Pak. Tapi kalau di aplikasi ini ada video iklan yang diiklankan, kemudian itu ketika kita klik, kita lihat, kita tonton sampai selesai, sampai jeda waktu yang dibutuhkan entah 15 Begitu. menit, Itu entah berapa 2 lama? minggu, Berapa entah lama 15 itu? biasanya Gitu 15 ya. detik sampai 30 detik. Itu dapat poin. Nah, itu poinnya, akumulasi poinnya dihitung 1 hari 1 malam. Jadi tiap 1 hari 1 malam itu kalau apa namanya bisa ditukar, memenuhi target minimal bisa ditukar bisa diuangkan. Itu Nah, itu sampai bisa berapa diuangkan, Pak. biasanya? Sampai target itu sampai berapa? Saya kok lupa ya. Saya terakhir lihat itu Artinya punya tetap ada teman saya tugas itu. ya. Intinya kan nggak Iya, gratis iya. sebenarnya. Nah, intinya kan nggak gratis sebenarnya ya. Jadi dia Oke, tetap ada tugas. kalau gratisnya, kalau dibilang gratis, saya kira gratis karena tidak ada uang pendaftaran. Nah, cuman nggak Jadi dia gratisnya membuat akun itu tenaga gratis. atau tadi ada data atau Ya, wifi tapi atau apa tapi untuk kalau melihat dia itu. mau dapat, ya betul betul. Kalau Jadi dia mau dapat karena poin, begini, saya tidak tahu cara kerjanya. Tapi yang pasti begini ya, orang melihat iklan itu, misalnya aplikasi, kok ada iklan masuk, itu kan aplikasi itu pasti ini ya, dibayar ya. Dan sebagai bukti, ini gambaran saya, sebagai bukti bahwa iklannya ini dilihat orang, nah ada tandanya itu tadi, ngajak orang untuk menonton itu tadi. Dan masalahnya itu tadi kan harus sampai target sekian. Misalnya ketika dia hanya 1 kali saja, dia kan nggak dapat poin ya. iya dapat tapi tidak sampai bisa ditukarkan ke uang Nah, gitu, bisa Pak. jadi seperti itu. Ininya begini, Iya. bukan penipuan ya, mungkin ya yang ditetapkan oleh NU oleh Basel Masal itu karena gorornya itu karena itu tadi bilangnya gratis dapat poin tapi ternyata ada aktivitas. Nah, biasanya seperti walaupun orang masih bisa baca ya. Ya kan terserah apa namanya? Terserah dia kan seperti itu. Tapi mungkin kalau menurut saya asalkan aktivitasnya jelas. Aktivitas jelas itu apa maksudnya? Ya tidak bayar tadi ya. Dan tidak merugikan pihak si yang melakukan itu, menurut saya tidak ada masalah menurut saya ya. Tapi kalau ada aktivitas yang tersembunyi bisa dipoinkan bisa diuangkan ketika harus sekian, itu kan butuh usaha lebih gitu maksud saya. Pokoknya kalau ada gorornya, ada penipuannya, itu yang membuat tidak boleh. Cuman pastinya seperti apa saya kurang tahu pasti ya. Nanti bisa lah dilihat di putusan Basul Masail itu. Jadi yang haramnya itu dalam hal apanya. Kalau hanya ngeklik bisa pakai wifi begitu, warung kopi butuh kopi satu kan, itu kan nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah yang nggak boleh nanti kalau harus itu tadi harus ngajak ini wajib misalnya. Tapi kalau sekedar nggak wajib ya nggak ada masalah menurut saya, nggak ada yang dirugikan gitu lah ya. Nanti bisa dibaca poin-poin apa nanti yang dilarang. Misalnya yang boleh itu apa? Kayak begini. Ada aplikasi misalnya marketplace itu Tokopedia atau apa begitu ya. Itu kan bagi pendaftar pemula itu dia dapat poin. Atau yang sekarang Shopee Food. Yang penting dia nginstal pertama kali, dia dapat poin misalnya 50.000. Nggak bisa diuangkan, tapi bisa dibuat beli apa. Itu kan nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya dalam arti jelas. Dia nginstal Tokopedia, setelah itu dia boleh mesen apapun maksimal harga sekian. Nggak ada yang dirugikan gitu loh maksud saya. Itu nggak ada masalah. Nggak ada yang disembunyikan juga.
Oke, bisa lanjut, silakan. Ini anak jagung nggak bisa terbang. Misalnya yang ibunya. 1, 2. Ini dari Mas Aldo Majid. Satu lagi Ustaz, ada teman saya seorang seniman. Tiap hari main gitar. Santai sekali, tapi dia punya uang pemberian temennya yang dari Amerika, kenal di medsos. Kalau saya nilai ya memang rezeki dari Allah, sudah ada yang mengatur, sudah jatahnya. Juga salah satu buah hasil dari akhlak kejujurannya yang baik dari Allah. Saya kira seperti itu. Nah, poinnya adalah kaitannya dengan materi Ustadz tadi mengenai ada seseorang yang mohon dan berdoa kepada Allah, namun dia tidak melakukan pekerjaan. Tapi hanya tanya Allah memberi rezeki yang tidak sedikit melalui perantara teman orang Amerika tersebut. Bagaimana menurut panjenengan? Ya, jadi orang ada temennya yang kelihatannya nggak punya kerjaan, nganggur, tapi selalu punya uang. Wah, keren banget ini. Ya, enak yang kayak gini ya, ketimbang kelihatannya kerja nggak punya uang, enak kayak gini. Kelihatan nggak kerja tapi banyak uangnya. Jadi begini ya, teman-teman ya. Satu harus pastikan dulu orang ini bener kayak gitu atau enggak. Itu dulu ya. Karena saya juga punya teman punya teman oleh tetangganya dikira memelihara tuyul atau sesuatu yang tidak jelas. Ini nggak ada kerjaannya di rumah, tapi ternyata kaya, dia bisa beli rumah, bisa beli ini. Ternyata teman saya ini memang punya bisnis apa itu les bahasa Inggris online ternyata ya. Jadi dia penghasilannya bahkan berjuta-juta. Nah, tapi kelihatan orang di rumah ya nggak keluar kemana-mana. Nah, itu yang pertama harus pastikan dulu ya. Harus pastikan dulu bagaimana. Yang kedua, yang disebut bekerja dan berusaha itu modelnya macam-macam, apalagi model sekarang ya. Bisa dengan cara apapun yang penting halal. Itu yang pertama. Yang kedua ya, makanya pastikan lagi orang tadi itu dapat uangnya dengan cara apa? Apa dengan cara minta atau dengan cara apa? Nah, kalau memang dengan cara minta ya halal, cuman kan kurang berkah saja. Rasulullah juga mengancam orang dengan mendapatkan uang dengan cara minta-minta. Itu kan diancam oleh Rasulullah. Walaupun tidak sampai pada keharaman ya. Karena minta ya halal, cuman diancam dan berarti makruh ya. Jadi misalnya dia bekerja seperti itu, lalu dia dapat uang dengan cara minta, saya minta dong tiap hari minta, ya berarti ya sama dengan orang yang minta-minta yang memang diancam. Artinya tidak baik pekerjaan seperti itu. Tapi misalkan justru temennya misalnya ya, saya akan ngasih kamu uang, yang penting kamu ngirim video main gitar atau apa begitu ya. Nah itu kan pekerjaan juga, makanya saya katakan pekerjaan itu modelnya sekarang itu macam-macam. Ada itu salah satu YouTuber yang main gitarnya biasa-biasa saja kelihatannya. Teman-teman bisa cari itu, siapa namanya itu? Alif Bakta atau siapa namanya itu ya. Itu yang sampai go internasional itu. Itu ya main gitar saja di rumahnya tapi direkam. Dan ininya viewernya itu dari bermacam-macam, bahkan dari mancanegara. Namanya itu ya. Jadi sekali lagi pekerjaan itu macam-macam modelnya, tidak hanya bekerja di luar rumah, di dalam rumah juga masuk pekerjaan. Yang penting apa? Bergerak, harokah. Hanya ada istilah al harokah barokah. Bekerja, beraktivitas itu, bergerak itu melahirkan sebuah keberkahan. Ada salah seorang ustadz itu menceritakan begini, yang penting dapat uang itu bergerak. Coba lihat di pinggir-pinggir di jalan raya itu. Ada orang hanya menggerakkan mulutnya untuk tiup peluit itu. Prip-prip ngatur jalan, dapat uang itu kan ya. 2.000, 1.000. Yang ngatur uang itu loh ketika ada orang apa namanya? Ada orang mau nyabrang atau apa, mobil nyabrang. Itu yang penting bergerak. Akhirnya apa? Dapat uang. Itu juga pekerjaan. Yang penting kalau dia diem hanya minta-minta, itu yang tidak baik. Karena Rasulullah juga mengecam orang yang minta-minta. Seperti itu. Siap. Saya kira jelas Mas Aldo Majid ya. Jadi harus diperjelas dulu apakah benar dia pengangguran atau malah mungkin dia punya modal besar lalu kemudian kerjasama dengan teman Amerikanya, lalu teman Amerikanya yang menjalankan kegiatan pekerjaan itu dan dia menerima hasilnya. Itu kan bisa jadi, tapi kita tidak tahu. Dan lain sebagainya. Itu banyak peluang untuk kita berhusnudon. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari rekan-rekan sekalian.
Nih dari ada respon Pak. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Kalau masih ada silakan, kalau nggak ada kita tutup. Oke, mungkin untuk sementara ini cukup. Bisa dilanjut di grup WA kalau ada pertanyaan selanjutnya. Dan seperti biasanya sebelum kita akhiri, mohon kepada Pak Khalil bisa memberikan closing statement dari kajian malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada intinya bekerja dan berwirausaha itu netral ya, sama seperti pisau yang bermata dua, bisa baik bisa buruk. Menjadi baik jika caranya halal, itu yang pertama ya, menjadi baik jika caranya halal, dan yang kedua mentasarrufkannya dengan cara-cara yang baik pula untuk nafkah keluarga, untuk berbagi dan seterusnya. Dan yang ketiga yang paling penting niatnya, niat bekerjanya, mencari uangnya untuk apa. Kalau niatnya baik karena Allah, agar tidak minta-minta, agar mencukupi keluarganya, agar membantu orang lain, maka pekerjaannya itu menjadi pekerjaan yang menurut Rasulullah itu adalah fisabilillah, ya fisabilillah. Dan insya Allah dengan begitu justru akan banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkannya. Nah sebaliknya orang yang mencari uang hanya untuk urusan dunia saja, mencari uang sebagai tujuan, bekerja sebagai tujuan, maka dia akan mendapatkan apa yang sesuai dituju itu saja, tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Dan biasanya orang model seperti ini akan mendapatkan kegersangan dalam hidup. Kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau dia sambil berbagi dan lain-lain, maka insya Allah hidupnya lebih berkah dan dihindarkan dari persoalan-persoalan. Kalaupun ada persoalan, karena persoalan itu merupakan bagian dari kehidupan, insya Allah akan mudah mendapatkan jalan keluar. Saya kira seperti itu Mas Alwi. Semoga teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir, dimudahkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dihindarkan dari masalah-masalah. Kalau ada masalah semoga diberikan jalan yang paling terbaik dan paling termudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya Pak Khalil. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun tindakan secara virtual dari tadi dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya saya mohon undur diri. Akhirul kalam. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.